Berikut ini adalah video dokumentasi PPL-PPG dalam Jabatan Angkatan 2, tahun 2023, mahasiswa Universitas Sanata Dharma yang dilaksanakan di SMP BUKI Demak. Mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 9, materi menulis teks laporan percobaan. Mari kita simak video selengkapnya. Assalamualaikum. Selamat siang anak-anak semuanya. Selamat siang. Alhamdulillah, apa kabar hari ini? Baik. Oke. Seperti biasa, kita sebelum pembelajaran kita awali dulu dengan berdoa bersama ya. Jangan lupa Ustaz selalu mengingatkan untuk kita niatkan ketika berdoa dengan niat mendoakan kedua orang tua kita yang di rumah karena kita sedang ada di pesantren jauh dengan keluarga. Selalu doakan Bapak Ibu yang di rumah semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan umur, dimudahkan segala urusannya, dan insya Allah hajat-hajat yang selama ini belum terkabul, terutama untuk bisa pergi haji Mekah Madinah ya, segera dijabah oleh Allah. Untuk kali ini saya minta untuk membuka doa Fatihah dipimpin oleh Mas Elo Jalaluddin. Silakan Mas. Mulai baca, kita mulai doa dan mengucapkan doa yaitu surat Al-Fatihah. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini untuk yang tidak hadir siapa? Semuanya hadir ya? Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga pada saat ini kita bisa berkumpul sama-sama belajar untuk menuntut ilmu. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang materi yang dulu pernah kita pelajari. Pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang teks laporan percobaan. Tapi kali ini kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu menulis teks laporan percobaan. Kalau kemarin kita mengenal apa itu teks laporan percobaan, terus bagaimana ciri-cirinya. Nah, sekarang kita masuk pada tahapan berikutnya, yaitu kita akan berlatih untuk menyusun atau menulis teks laporan percobaan. Sebelumnya kita flashback dulu. Siapa dari kalian yang kemarin masih ingat apa sih yang dimaksud dengan teks laporan percobaan? Silakan, coba. Oke, silakan Mas Fatir berdiri. Apa? Teks laporan percobaan. Untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah dibuat. Oke, bagus. Terima kasih tepuk tangan untuk Mas Fatir. Mas Maulana berdiri. Apa Mas? Yang keempat, mengabarkan bahan dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan percobaan. Oke, ada lagi? Mengabarkan prosedur melaksanakan percobaan dan melakukan pengamatan. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Mas Maulana. Baik, terima kasih untuk anak-anak semua tadi yang sudah menyampaikan beberapa ciri-ciri dari teks laporan percobaan. Jadi dapat kalian ketahui bahwa tujuan termasuknya dari adanya teks laporan percobaan itu untuk menyampaikan informasi kepada orang lain berkaitan dengan percobaan atau eksperimen yang kita lakukan. Sekarang kita lihat di sini di layar yang Ustaz tampilkan. Menulis teks laporan percobaan. Berikutnya, pada pembelajaran kali ini, kalian tujuan utamanya yaitu untuk
supaya kalian dapat menyusun teks laporan percobaan secara tulis dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan berdasarkan hasil percobaan dengan sistematika penulisan yang benar. Jadi nanti dari percobaan yang akan kalian lakukan, tujuan utamanya kalian bisa menyusunnya dalam bentuk teks dan harus sesuai dengan strukturnya. Jadi tidak asal ditulis percobaan saya benar, percobaan saya salah, percobaan saya ngawur, tidak seperti itu. Tapi nanti ada strukturnya. Mulai mungkin dari judul, terus tujuannya apa, terus langkah-langkahnya. Biasanya dalam percobaan kan ada langkah-langkah. Ini dulu kalau di kelas 7 kita pernah belajar tentang teks prosedur ya. Kita dulu pernah belajar tentang teks prosedur, yaitu tentang langkah-langkah melakukan sesuatu. Nah, di teks percobaan itu nanti juga ada langkah-langkahnya. Oke, kita lanjut. Ini tujuan kita nanti. Intinya kalian nanti bisa menulis teks laporan percobaan dengan benar. Berikutnya, tadi saya sudah singgung tentang struktur teks laporan percobaan. Jadi, kalian perlu tahu bahwa di dalam teks laporan percobaan itu ada namanya struktur. Tahu struktur ya, tapi ini ada turnya struktur. Tapi struk juga ada kalau kalian beli di Alfamart itu dapat struk belanja. Beda dengan struktur ya. Indomaret. Struktur teks laporan percobaan. Sebelum Ustadz lanjut, mungkin dari kalian ada yang sedikit tahu apa saja sih struktur teks laporan percobaan. Weh, Hermis, silakan berdiri. Apa aja sih menurut kamu struktur laporan percobaan? Terdiri ada berapa? 4. Coba sebutkan satu saja. Kalau ada 4. Tujuan. Ada lagi. Iqbal. Berdiri, Iqbal. Apa lagi, Iqbal? Tujuan, alat dan bahan, uraian dan alat dan bahan yang berdalam. Alat dan bahan. Terus waktu saja. Apa lagi, dah? Langkah-langkah. Fatir. Hasil uraian percobaan. Tepuk tangan untuk semuanya. Bagus. Itu tadi beberapa pendapat dari teman kalian sudah benar. Tapi ada juga di bagian berikutnya yaitu simpulan. Dengan yang teman-teman sampaikan teman kalian tadi. Di sini terdiri dari mulai tujuan yang pertama. Tujuan itu berisi apa? Berisi uraian percobaan. Tentang tujuan dari percobaan itu apa? Contoh di sini, Ustaz. Kebetulan Ustaz Dewa ini. Tahu dari apa? Pijat. Padahal dia baca di sini ada tulisannya loh. Jawabannya benar. Tepuk tangan. Ini boleh. Dia perlu tahu. Di sini ini adalah namanya alat pijat mini. Tulisannya di sini mini messenger. Messenger itu pesan, tapi ini massage. Nah, alat ini pasti ada tujuannya dibuat ini untuk apa? Kira-kira apa? Untuk apa? Yo, ngerti untuk pijet. Kalau sudah pijet tujuannya untuk apa? Nah, menghilangkan pegel. Setelah saya coba plastiknya kita buang dulu. Langkah pertama kita buang, jangan dibuang, kita lepas saja. Nanti dipakai lagi dalamnya buat pengaman. Kita lepas. Setelah kita lepas, langkah berikutnya apa? Kira-kira? Jangan seperti itu. Kita satukan dulu. Di sini ada perekatnya. Nah, ini ada 2. Ini penghubung listrik. Jadi ini nanti langsung nyambung sama listrik PLN pusat. Tapi sudah
dirubah dengan watt yang kecil, ya, tenaga yang kecil. Terus selanjutnya langkah-langkah berikutnya memang agak panjang kalau di bagian langkah-langkah ya. Terus langkah berikutnya minta salah satu dana. Noval silakan yang berkenan. Nanti gantian yang paling terasa pegel di bagian mana kita coba. Biasanya ini yang paling sering pegel itu di bagian pundak. Bagian pundak. Ini di dulu dah. Kontrol lagi perawan. Ya. Jadi kita minta salah satu orang, kemudian kita tempelkan. Ini kan ada perkatnya, ini ada perkatnya. Disampaikan. Setelah itu di sini ada 3 tombol. Tombol pertama itu tombol mode. Mode itu berfungsi untuk macam-macam getaran yang ditimbulkan. Terus ada tombol plus dan min. Plus itu berarti kecepatannya menambah, min itu berkurang. Paham? Oke, itu langkah-langkahnya ya. Perhatikan, kita lihat mulai. Ini untuk mode pertama yaitu mode totok. Ini tambah kecepatan. Oke, itu mode pertama. Mode pertama. Jadi nggak ditotok, rasa toh. Nah, yang kedua, mode kedua itu kayak dipijit, gitu, kayak ditekan. Perhatikan. Mode kedua. Ini mode kedua. Jadi ini percobaan, nanti kita lihat hasilnya apakah pegel-pegelnya hilang atau tambah pegel. Berikutnya kita lihat mode ketiga. Mode ketiga. Oke. Langsung Ustaz lewati aja. Ini yang lainnya modenya hampir sama. Ini mode yang terakhir. Jadi caranya itu lebih cepat. Oke. Berikutnya kita lepas. Nah, kita lepas. Setelah itu kan langkah-langkah sudah kan. Kita tanya dulu. Kita lihat langkah berikutnya itu hasil ya. Struktur berikutnya hasil toh? Ya. Hasilnya kita tanya. Hasilnya bagaimana? Rasa tambah pegel. Rasa tambah pegel makan. Oke, terima kasih. Hidup Mas Noval. Tepuk tangan Mas Noval. Jadi beda-beda setiap orang ketika merasakan sensasi dari percobaan alat pijat ini. Kalian perlu tahu itu tadi termasuk contoh ya, contoh percobaan. Tapi kan belum kita susun dalam bentuk tulisan. Tapi kalau kita lihat strukturnya tadi sudah sama, sesuai. Hasilnya ternyata Noval setelah melakukan percobaan pijatan dengan alat tadi, hasilnya gimana? Bisa hilang pegelnya? Ya. Nah, berarti alat ini abal-abal. Jadi alat ini abal-abal ternyata. Jujur saya semalam dapat alat ini, begitu saya coba kapok saya. Niat saya itu beli, mau saya pakai di kantor kalau pas lagi pegel-pegel. Kalau di rumah itu ada alat pijat yang besar dan dipegang gitu, yang kayak dolphin tapi yang lebih besar. Nah itu memang bisa hilang pegel-pegelnya. Nah terus saya mikirnya kalau pas lagi di kantor daripada bawa alat itu sampai saya beli yang inilah kecil, beli 2 nanti bisa. Ternyata pas saya coba malah tambah kemeng, pegel silang ngeluh. Jadi ini termasuk alatnya kurang bondit. Silakan dibeli 50.000 aja. Dapat 2. Mumpung hari dia Purwo loh. Nanti jam 12 sudah beda lagi. Terima kasih. Kesimpulannya kita simpulkan. Berarti alat ini setelah kita melakukan percobaan kepada salah satu orang, ya, dan tadi Ustaz juga sebelumnya sudah melakukan percobaan ke beberapa orang, alat ini belum begitu efektif
untuk menghilangkan capek, belum begitu efektif untuk menghilangkan pegel-pegel nyeri, belum begitu efektif. Bahkan justru kadang malah menimbulkan tambah pegel capek. Kayak kesetrum ya dong. Oke, baik, terima kasih. Paham ya untuk strukturnya ya? Oke, selanjutnya kita lihat. Di sini ada contoh. Nah, tapi ini contohnya bukan seperti yang pijatan alat pijat tadi nih. Ini yaitu menguji kandungan boraks dalam makanan. Ini ada contoh, perlu kalian lihat. Contohnya di sini. Tujuannya yaitu apa kira-kira tujuannya? Keluar sendiri. Apa tujuannya? Nah, jadi tujuannya di sini supaya kita tahu bahwa kandungan boraks itu sangat berbahaya. Selanjutnya di sini ada alat dan bahan yang digunakan apa saja? Air kuning, mie, pisau, sampel bakso, pupuk boraks. Jadi di penelitian ini, percobaan ini, dia melakukan sampel dari bakso, mau dilihat apakah bakso itu mengandung boraks atau tidak, karena boraks itu berbahaya. Nah, kemudian langkah-langkah bakso dilumatkan lalu diangkat sebentar, tetesi bakso dengan air dingin. Nah, ini langkah-langkahnya ya, bisa dilihat ya. Nah, itu untuk contohnya. Kemudian ternyata setelah dilakukan langkah-langkah dapat ditemukan hasilnya. Apa hasilnya? Jadi suatu saat kalau kalian jajan bakso, biasanya di warung bakso itu ada tusuk giginya juga disediakan di warung bakso. Nah, itu kamu ambil tusuk gigi, terus kamu ambil baksonya satu, terus coba kamu coblos, kamu tusuk. Tapi syaratnya untuk tusuk giginya itu sudah sempat kamu rendam di air kunyit dulu. Air kunyit dulu. Jadi mungkin kamu bawa air kunyit sedikit lah di plastik kecil, terus kamu taruh di dalamnya tadi untuk tusuk gigi. Kemudian kamu tusukkan sebentar. Nanti lihat di tusuk gigi itu nanti warnanya apa. Kalau warnanya masih seperti awal, tidak berubah menjadi kecoklatan, maka itu tidak terlalu mengandung boraks. Tapi kalau sudah berubah, maka bakso itu berarti sudah mengandung banyak boraks. Itu untuk sedikit informasi buat kita kalau pas lagi jajan. Jadi kalau kita jajan, jangan mentang-mentang rasanya enak, jangan. Tapi tetap harus kita teliti dalam membeli makanan. Terus kesimpulannya sudah kita ketahui di sini bahwa dapat kita lihat bagi bakso yang ketika ditusuk dengan tusuk gigi tadi keluar warna kecoklatan, maka itu bakso mengandung banyak boraks. Oke. Kira-kira berkaitan dengan struktur teks laporan percobaan, ada yang ditanyakan? Jelas tidak? Jelas ya? Oke, tadi sudah dicontohkan secara langsung juga. Terus juga ada contoh dari teksnya. Maka selanjutnya kita akan langsung praktek untuk menyusun teks laporan percobaan. Kita adakan proyek atau proyek menyusun teks laporan percobaan. Kita sudah membagi kelompok. Kelompok ini terbagi dari kemarin yang kita sudah lakukan pembagian kelompok. Selanjutnya Ustadz akan membagikan lembar kerja untuk kalian. Nanti di lembar kerja tersebut kamu isi identitas. Di situ kan ada nama anggota kelompok. Nanti untuk yang kamu sendiri nanti meskipun kita bekerja kelompok, tapi setiap anak nanti
hasil dari tulisannya sendiri-sendiri. Ya. Jadi untuk namamu nanti kalau itu ada nama kamu, bagian namamu kamu kalau ya. Berikutnya, perhatikan di situ seperti yang sudah Ustadz Riki instruksikan sebelumnya, saya minta kalian untuk membawa beberapa alat untuk kita sebagai alat percobaan nanti. Sudah dibawa? Oke. Selanjutnya untuk tempat penampungan airnya yang ember yang sudah kami bawa, silakan perwakilan per kelompok bisa mengisi air setengah saja atau seperempat. Setengah atau seperempatnya saja, lebih banyak. Nah itu tuh ada tuh, itu di bagian ini loh. Kalau senternya yang senter kecil, nyorotnya bisa kelihatan. Beresin. Kesulitan tadi dalam kesulitan program kita cukup mudah, cukup jelas, yakin, balikin, jam bensin, berapa ini sih? Kalau memang kalian sudah yakin tidak ada pertanyaan, maka sudah sewajarnya Ustadz yang coba untuk balik nanya. Kira-kira sekarang Ustadz kasih pertanyaan, nanti coba kalian bisa jawab, angkat tangan seperti biasa. Bagi anak yang menjawab dengan jawaban yang tepat, ada poin khusus untuk anak tersebut. Tadi kita belajar tentang apa? Kurang tepat. Apa tadi? Kita habis belajar tentang apa? Terus tepuk tangan untuk Mas Altaf. Nah, kita jadi fokusnya tentang menulis teks laporan percobaan. Kita belajar tentang itu. Terus kemudian tujuan dari pembelajaran kita untuk apa? Maaf, berdiri. Kurang tepat. Nah, apa tujuan kita tadi? Untuk dapat menulis teks hasil laporan percobaan. Nah, tepuk tangan untuk Maulana. Tujuan kita belajar tadi itu supaya kita dapat menulis teks laporan percobaan. Kemudian
pertanyaan berikutnya. Jadi kita belajar tentang adanya struktur teks laporan percobaan. Ada berapa tadi? Darwis? 5 apa saja? Tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan kesimpulan. Gus, tepuk tangan untuk Darwis. Oke. Dan yang terakhir, ya, adakah yang mau beli alat ini? Tidak ada ya? Karena tidak rutin. Oke, itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Kalau memang dari kalian tidak ada pertanyaan, jadi saya rasa untuk pembelajaran hari ini tentang menulis teks laporan sudah jelas semua. Jelas ya? Tidak ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, saya ucapkan banyak terima kasih. Untuk pertemuan selanjutnya perlu kalian ketahui dari hasil yang sudah kalian buat ini, teks laporan percobaan yang sudah kalian buat ini, nanti pada pertemuan berikutnya saya minta untuk bisa disampaikan secara kelompok dalam bentuk presentasi video. Jadi pada pertemuan berikutnya saya akan minta dari masing-masing kelompok membuat video presentasi tentang laporan hasil percobaannya. Nanti kita akan lihat dalam tayangan layar. Jadi biar belajar untuk jadi artis. Sedangkan kalau kalian tampil sendiri di sini sudah biasa, tapi kalau misal wajah kalian diputar dalam video, kadang itu lebih malu. Makanya itu untuk melatih kepercayaan. Siap? Siap. Baik. Saya rasa untuk pertemuan hari ini sudah sampai ke sini cukup. Terima kasih sekali atas partisipasi anak-anak semua, semangatnya dalam belajar. Sebelum saya akhiri penyemangat untuk hari ini, kata-kata hari ini, Mas Alta. Woi, ajaran dulu. Kata-kata hari ini apa ya? Mana? Diam tidak bergerak, bergerak tidak diam. Woi, tepuk tangan. Diam tidak bergerak, bergerak tidak diam. Apa itu? Artinya mana? Oke, masih ingat jel-jel penyemangat kita? Masih ingat tak? Siapa kita? Indonesia. Nah, BUMI Putra dulu pernah pakai jel-jel penyemangat ini gitu. Kalau Ustaz tanya siapa kita? BUMI Putra. Keliru. Kalau saya bilang siapa kita, bilang anak-anak soleh. Dari mana kita? BUMI Putra. Mau apa kita? Belajar bersama. Siapa dia? Aku tak tahu dan aku tak tahu. Itu tema kita sebagai penutup di siang hari ini. Sebelum kita mulai, siapa kita? Anak soleh. Dari mana kita? BUMI Putra. Mau apa kita? Belajar bersama. Siapa dia? Aku tak tahu dan aku tak mau tahu. Oke, tepuk tangan semuanya. Baik, terima kasih. Itu saja untuk hari ini pertemuannya. Saya akhiri. Kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.